Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Studio Santri, channel yang mengisahkan tokoh-tokoh Islam dan sejarah kerajaan pada zaman dahulu. Kali ini admin tertarik dengan tokoh yang sangat berpengaruh pada masa kerajaan Majapahit. Ya, siapa lagi kalau bukan Gajah Mada? Simak kisah fakta menariknya pada tayangan ini. Sebelum admin lanjutkan, bagi sobat santri yang belum subscribe channel ini, untuk segera subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis. Selamat menonton. Gajah Mada, dikenal dengan nama lain Jirnodara, adalah seorang panglima perang dan mahapatih yang merupakan tokoh yang sangat berpengaruh pada zaman kerajaan Majapahit. Menurut berbagai sumber puisi, kitab, dan prasasti dari zaman Jawa kuno, ia memulai karirnya tahun 1313, dan semakin menanjak setelah peristiwa pemberontakan Rakuti pada masa pemerintahan Sri Jayanagara, yang mengangkatnya sebagai patih. Ia menjadi Mahapatih, Menteri Besar pada masa Ratu Tribhuwana Tunggadewi, dan kemudian sebagai Amangkubumi, Perdana Menteri, yang mengantarkan Majapahit ke puncak kejayaannya. Gajah Mada terkenal dengan sumpahnya, yaitu Sumpah Palapa, yang tercatat di dalam Pararaton. Ia menyatakan tidak akan memakan palapa sebelum berhasil menyatukan Nusantara. Meskipun ia adalah salah satu tokoh sentral saat itu, sangat sedikit catatan-catatan sejarah yang ditemukan mengenai dirinya. Masyarakat Indonesia masa sekarang yang menganggapnya sebagai pahlawan dan simbol nasionalisme Indonesia dan persatuan Nusantara. Biografi Gajah Mada. Tidak ada informasi dalam sumber sejarah yang tersedia saat pada awal kehidupannya, kecuali bahwa ia dilahirkan sebagai seorang biasa yang karirnya naik saat menjadi bekel, kepala pasukan Bayangkara pengawal raja pada masa Prabu Jayanagara tahun 1309 sampai tahun 1328. Terdapat sumber yang mengatakan bahwa Gajah Mada bernama lahir Mada, sedangkan nama Gajah Mada kemungkinan merupakan nama sejak menjabat sebagai patih. Menurut Pararaton, Gajah Mada sebagai komandan pasukan khusus Bayangkara berhasil menyelamatkan Prabu Jayanagara tahun 1309 sampai tahun 1328 ke desa Badandar dan memadamkan pemberontakan Rakuti, salah seorang Dharmaputra, pegawai istana yang diistimewakan sejak masa Raden Wijaya. Sebagai balas jasa, dalam Pupuh Desawarnana atau Nagara Kertagama karya Prapanca disebutkan bahwa Jayanagara mengangkat Gajah Mada menjadi Patih Kahuripan 1319. 2 tahun kemudian, dia menggantikan Arya Tilam yang mangkat sebagai patih di Dahak Kediri. Pengangkatan ini membuatnya kemudian masuk ke strata sosial elitis Istana Majapahit pada saat itu. Selain itu, Gajah Mada digambarkan pula sebagai seorang yang mengesankan, berbicara dengan tajam atau tegas, jujur dan tulus ikhlas serta berpikiran sehat. Pasca Jayanagara mangkat, Arya Tadah yang merupakan Mahapatih Amangkubumi mengajukan pengunduran diri dari jabatannya kepada Ibu Suri Gayatri yang menggantikan kedudukan Jayanagara dan menunjuk Patih Gajah Mada dari Dahak Kediri. Gajah Mada sebagai Patih Dahak sendiri tak langsung menyetujuinya, tetapi ia ingin membuat jasa terlebih dahulu pada Majapahit dengan menaklukkan Keta dan Sadeng yang saat itu sedang memberontak. Tribhuwana Wijaya Tunggadewi yang menjadi Rani Kahuripan menjadi pelaksana tugas pemerintahan Majapahit. Bahkan setelah Gayatri meninggal pada 1331, Tribhuwana Wijaya Tunggadewi tetap sebagai Maharani dari kerajaan Majapahit. Setelah Keta dan Sadeng dapat ditaklukkan oleh Gajah Mada, barulah pada tahun 1334, Gajah Mada diangkat menjadi Mahapatih Amangkubumi secara resmi menggantikan Arya Tadah Empu Krewes, yang sudah sepuh, sakit-sakitan, dan meminta pensiun sejak tahun 1329. Sumpah Palapa. Ketika pengangkatannya sebagai Mahapatih Amangkubumi pada tahun 1258 Saka, 1334 Masehi, Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa, yang berisi bahwa ia tidak akan menikmati palapa atau rempah-rempah yang diartikan kenikmatan duniawi sebelum berhasil menaklukkan Nusantara. Sebagaimana tercatat dalam kitab Pararaton dalam teks Jawa Pertengahan yang berbunyi sebagai berikut. Sira Gajah Mada Pepati Amangkubumi Tan Ayun Amukti Palapa, Sira Gajah Mada, lamun huwus kalah Nusantara ingsun Amukti Palapa, lamun kalah ring Gurun, ring Seram, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompu,
Ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana ingsun amukti palapa. Bila dialih bahasakan seperti ini, iya, Gajah Mada sebagai Pati Amangkubumi tidak ingin melepaskan puasa. Gajah Mada berkata bahwa bila telah mengalahkan menguasai Nusantara, saya baru akan melepaskan puasa. Bila telah mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompu, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikianlah saya baru akan melepaskan puasa. Begitulah sumpah palapa yang diucapkan oleh Gajah Mada. Menurut sejarawan Slamet Muljana dalam tafsir sejarah Nagara Kretagama, sumpah Gajah Mada itu menimbulkan kegemparan. Para petinggi kerajaan seperti Ra Kembar, Rabanya, Jabung Tarewes, dan Lembu Peteng merespons dengan negatif. Tindakan mereka membuat Gajah Mada sangat marah karena ditertawakan. Hal ini diperkuat juga oleh Muhammad Yamin dalam Gajah Mada, Pahlawan Pemersatu Nusantara. Gajah Mada pun meninggalkan Paseban dan terus pergi menghadap Batara Kahuripan, Tribuana Tunggadewi. Dia sangat berkecil hati karena dapat rintangan dari Kembar, walaupun Arya Tadah membantu sekuat tenaga. Arya Tadah memang pernah berjanji akan memberi bantuan dalam segala kesulitan kepada Gajah Mada. Namun, menurut Slamet Muljana, Arya Tadah sebenarnya juga ikut menertawakan program politik Gajah Mada itu karena pada hakikat, Arya Tadah alias Empu Krewes tidak rela melihat Gajah Mada menjadi Pati Amangkubumi sebagai penggantinya. Pengepungan Sadeng dan Keta di Jawa Timur terjadi pada tahun 1331. Ketika itu yang menjadi Mahapati adalah Arya Tadah. Dia menjanjikan kepada Gajah Mada, sepulang dari penaklukan Sadeng dia akan diangkat menjadi Pati, bukan Mahapati. Alangkah kecewanya Gajah Mada, karena Kembar mendahuluinya mengepung Sadeng. Untuk menghindari sengketa antara Gajah Mada dan Kembar, Rani Tribuana Tunggadewi datang sendiri ke Sadeng membawa tentara Majapahit. Kemenangan atas Sadeng tercatat atas nama Sang Rani sendiri. Semua peserta penaklukan Sadeng dinaikkan pangkatnya. Gajah Mada mendapat gelar Angabehi, dan Kembar dinaikkan sebagai Bekel Araraman. Saat itu, Gajah Mada sendiri telah menjadi Pati Daha. Gajah Mada melaksanakan politik penyatuan Nusantara selama 21 tahun, yakni antara tahun 1336 sampai 1357. Isi program politik ialah menundukkan negara-negara di luar wilayah Majapahit, terutama negara-negara di seberang lautan, yakni Gurun, Lombok, Seram, Tanjung Pura, Kalimantan, Haru, Sumatera Utara, Pahang, Malaya, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Sriwijaya, dan Tumasik, Singapura. Bahkan, dalam kitab Nagara Kretagama Pupuh 13 dan 14 nama-nama negara yang disebutkan jauh lebih banyak daripada yang dinyatakan dalam Sumpah Nusantara. Walaupun ada sejumlah pendapat yang meragukan sumpahnya, Gajah Mada memang hampir berhasil menaklukkan Nusantara. Dibantu oleh Laksamana Nala, Gajah Mada memulai kampanye penaklukannya dengan menggunakan pasukan laut ke daerah Swarnabumi, Sumatera tahun 1339, Pulau Bintan, Tumasik sekarang Singapura, Semenanjung Malaya. Kemudian pada tahun 1343 bersama dengan Arya Damar menaklukkan Bedahulu di Bali, dan kemudian menaklukkan Lombok, dan sejumlah negeri di Kalimantan seperti Kapuas, Katingan, Sampit, Kota Lingga, Tanjung Lingga, dan wilayah lainnya. Pada zaman pemerintahan Prabu Hayam Wuruk tahun 1350 sampai tahun 1389, yang menggantikan Tribuana Tunggadewi, Gajah Mada terus melakukan penaklukan ke wilayah timur sampai tahun 1357. Terdapat dua wilayah di Pulau Jawa yang terbebas dari invasi Majapahit yakni Pulau Madura dan Kerajaan Sunda, karena kedua wilayah ini mempunyai keterkaitan erat dengan Nararya Sangramawijaya atau secara umum disebut dengan Raden Wijaya pendiri Kerajaan Majapahit sekaligus raja pertama dari Kerajaan Majapahit, sebagaimana diriwayatkan dalam Kidung Panji Wijayakrama. Perang Bubat. Dalam Kidung Sunda, diceritakan bahwa Perang Bubat 1357 bermula saat Prabu Hayam Wuruk mulai melakukan langkah-langkah diplomasi dengan hendak menikahi Dyah Pitaloka Citraresmi Putri Sunda sebagai permaisuri. Lamaran Prabu Hayam Wuruk diterima pihak Kerajaan Sunda, dan rombongan besar Kerajaan Sunda datang ke Majapahit untuk melangsungkan pernikahan agung itu. Gajah Mada yang menginginkan Sunda takluk, memaksa menginginkan Dyah Pitaloka sebagai persembahan pengakuan kekuasaan Majapahit.
Akibat penolakan pihak Sunda mengenai hal ini, terjadilah pertempuran tidak seimbang antara pasukan Majapahit dan rombongan Sunda di Bubat, yang saat itu menjadi tempat penginapan rombongan Sunda. Dyah Pitaloka bunuh diri setelah ayah dan seluruh rombongannya gugur dalam pertempuran. Akibat peristiwa itu langkah-langkah diplomasi Hayam Wuruk gagal dan Gajah Mada dinonaktifkan dari jabatannya karena dipandang lebih menginginkan pencapaiannya dengan jalan melakukan invasi militer, padahal hal ini tidak boleh dilakukan. Dalam Nagara Kretagama diceritakan hal yang sedikit berbeda. Dikatakan bahwa Hayam Wuruk sangat menghargai Gajah Mada sebagai Mahamantri Agung yang wira, bijaksana, serta setia berbakti kepada negara. Sang Raja menganugerahkan Dukuh, Madakaripura, yang berpemandangan indah di Tongas, Probolinggo, kepada Gajah Mada. Terdapat pendapat yang menyatakan bahwa pada 1359, Gajah Mada diangkat kembali sebagai patih, hanya saja ia memerintah dari Madakaripura. Akhir hidup Gajah Mada. Tersebut pada tahun Saka Angin 8 Utama, 1285. Baginda menuju Simping demi pemindahan candi makam. Sekembalinya dari Simping segera masuk ke pura. Terpaku mendengar Adimenteri Gajah Mada Gering pernah mencurahkan tenaga untuk keluhuran ke Jawa. Di Pulau Bali serta kota Sadeng memusnahkan musuh. Begitulah bunyi pemberitaan dalam Kakawin Nagara Kretagama Pupuh 70 bait 1-3 dikutip Slamet Muljana dalam tafsir sejarah Nagara Kretagama. Raja Majapahit Raja Sanegara atau Hayam Wuruk yang sedang melakukan perjalanan upacara keagamaan ke Simping, Blitar dikejutkan dengan berita Gajah Mada sakit. Dia segera kembali ke ibu kota Majapahit. Meski perannya di kerajaan Majapahit begitu melegenda, akhir riwayat Gajah Mada hingga kini masih belum jelas. Arkeolog Universitas Indonesia, Agus Aris Munandar dalam Gajah Mada Biografi Politik menulis, ada berbagai sumber yang mencoba menjelaskan akhir hidup Gajah Mada. Sumber pertama adalah Kakawin Nagara Kretagama yang ditulis oleh Empu Prapanca, itu mengisahkan akhir hidup Gajah Mada dengan kematiannya yang wajar pada tahun 1286 Saka 1364 Masehi. Dari cerita-cerita rakyat Jawa Timur, Gajah Mada dikisahkan menarik diri setelah peristiwa Bubat dan memilih hidup sebagai pertapa di Madakaripura di pedalaman Probolinggo Selatan, wilayah kaki pegunungan Bromo Semeru. Di wilayah Probolinggo ini memang terdapat air terjun bernama Madakaripura yang airnya jatuh dari tebing yang tinggi. Di balik air terjun yang mengguyur Baktirai itu terdapat deretan ceruk dan satu goa yang cukup menjorok dalam, dan dipercaya dulu Gajah Mada menjadi pertapa dengan menarik diri dari dunia ramai sebagai wanaprasta, menyepi tinggal di hutan hingga akhir hayatnya. Adapun Kidung Sunda menyebutkan bahwa Gajah Mada tidak meninggal. Kidung ini membeberkan bahwa Gajah Mada moksa dalam pakaian kebesaran bak Dewa Visnu. Dia moksa di halaman kepatihan kembali ke Hayangan. Namun, Agus Aris Munandar menyatakan bahwa akhir kehidupan Gajah Mada lenyap dalam uraian ketidakpastian karena dia malu dengan pecahnya tragedi Bubat. Selanjutnya, menurut Agus, bisa ditafsirkan bahwa Gajah Mada memang sakit dan meninggal di kota Majapahit atau di area Karshan yang tak jauh dari sana. Itu sebagaimana dengan keterangan kembalinya Raja Sanagara ke ibu kota Majapahit dalam Nagara Kretagama, segera setelah mendengar sang pati sakit. Absennya Gajah Mada dalam politik Majapahit meninggalkan luka bagi sang raja. Hayam Wuruk sangat bersedih. Bahkan dikisahkan raja itu begitu putus asa, dia langsung menemui ibunya, kedua adik, dan kedua iparnya untuk membicarakan pengganti kedudukan sang Mahapati Amangkubumi. Namun, Baginda berpegang teguh, Adimenteri Gajah Mada tak akan diganti, tulis Nagara Kretagama Pupuh 71 bait 3. Hayam Wuruk pun mengadakan sidang Dewan Sabta Prabu untuk memutuskan pengganti Gajah Mada. Karena tidak ada satupun yang sanggup menggantikan patih Gajah Mada, Hayam Wuruk kemudian memilih 4 Mahamantri Agung di bawah pimpinan Empu Nalatanding untuk selanjutnya membantunya dalam menyelenggarakan segala urusan negara. Namun hal itu tidak berlangsung lama. Mereka pun digantikan oleh 2 orang menteri, yaitu Gajah Enggon dan Gajah Mamuri. Akhirnya Hayam Wuruk memutuskan untuk mengangkat Gajah Enggon sebagai Mahapati Amangkubumi menggantikan posisi Gajah Mada. Begitulah kisah tokoh Majapahit Gajah Mada. Dari cerita di atas menunjukkan bahwa Gajah Mada sangat berperan penting dalam kejayaan kerajaan Majapahit.
dan hingga kini sosok Gajah Mada dikenang dengan prasastinya di Trowulan untuk mengenang jasa-jasanya terhadap Majapahit. Itulah cerita tentang kisah hidup tokoh Majapahit yang melegenda hingga kini. Jika tayangan ini bermanfaat silahkan untuk subscribe dan ikuti tayangan-tayangan dari kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.